Yang jelas perintah kepada kami sudah jelas, bersihkan semuanya. Bersihkan semuanya agar kita harap bagaimana perintah untuk membersihkan BUMN, bersihkan Pertamina, bersihkan Krakatau Steel, yang kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai satu tim. Nah, apakah selama ini Pak Bebri dan kawan-kawan itu ada ancaman sehingga harus dijaga oleh TNI? Ada satu sosok yang kini menjadi familiar di mata publik Indonesia. Ia adalah Jaksa Agung Muda Febri Ardiansyah. Febri sekarang menjadi pusat perhatian di tengah perang kejaksaan melawan koruptor di negeri ini. Tak main-main, kasus-kasus besar yang selama ini mustahil disentuh penegak hukum, kini di bawah komando Presiden Prabowo menjadikan Kejaksaan Agung sebagai pasukan terdepan pemberantasan korupsi. Hampir setiap hari kita mendengar kabar yang mengejutkan di sektor pemberantasan korupsi yang nilainya menyentuh angka 1 triliun sampai dengan 1 kuadriliun atau 1.000 triliun. Febri Ardiansyah dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung pada 6 Januari 2022 lalu. Bawaannya tenang, cara bicaranya tertata rapi saat tampil di berbagai media. Nama Febri mulai menjadi sorotan karena kabar penguntitan oleh anggota Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror dari Polri. Febri diketahui saat itu tengah memimpin penyelidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Kasus ini terbilang besar dan menjadi perhatian publik karena sudah 21 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ditambah lagi nilai kerusakan lingkungan dari kasus ini diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah. Dari sejumlah kasus yang ditangani Febri, kasus Jarod Rikar menjadi perhatian dan menyimpan sejumlah tanda tanya publik belakangan ini. Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penemuan uang senilai hampir 1 triliun dan 51 kilogram emas di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung tersebut. Sampai saat ini, asal-usul uang tersebut masih diselidiki kejaksaan. Febri Ardiansyah mengungkapkan kejadian tak biasa saat penggeledahan rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Jarod Rikar. Febri mengatakan tim penyidik nyaris pingsan saat menemukan tumpukan uang senilai 920 miliar atau mendekati 1 triliun di kediaman Jarod. Kita simak penjelasan Febri terkait kasus ini serta jawabannya saat ditanyai sejumlah ancaman langsung maupun tidak langsung yang dihadapi dirinya dan timnya dalam pengusutan kasus-kasus besar di Mahkamah Agung. Ketika PISUS ini kita coba reform, kita rubah, ini yang terpenting memang ukuran atau parameternya itu sesuai dengan kekuatan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada. Baik sumber daya jaksanya, sumber daya anggaran, dan lain-lain. Sehingga instruksi pertama saya ke jajaran di PISUS waktu itu ada 6 langkah tepat sebagai langkah manajemen. 1, di wilayah pimpinan harus bisa menentukan kasus apa yang prioritas ditangani. Tepat kasusnya, tepat momennya, tepat tim pengungkapan, 6 langkah tepat. Nah ini kira-kira Pak Sudi. Nah kemudian kedua sebagai pengimbang itu, kita merubah metode bagaimana korupsi ini bisa sedikit kita tekan dengan ukuran yang kita tahu kan tidak pernah turun ini angka korupsi, yaitu dengan cara memiskinkan. Nah dengan memiskinkan ini kita pakai senjata, itu TPPU, dengan mengaktifkan kerugian perekonomian yang selama ini ada di undang-undang korupsi tidak pernah kita buktikan. Nah kira-kira metode seperti itu. Nah kemudian perekonomian ini memang ada kendala karena tidak bisa kita tuntut uang pengganti. Karena tadi ada pertanyaan juga sebelum Pak Suding. Karena dibatasi kerugian negara ini hanya bisa seberapa yang dinikmati. Nah ini kita lakukan.
untuk pertimbangan dapat dibaca putusan yang kita ajukan tuntutan untuk perekonomian, itu hampir seluruh perkara di pertimbangannya hakim setuju. Tapi hakim tidak kenakan karena memang pasal 18 membatasi bahwa ini nggak bisa dituntut. Nah inilah yang kita akan coba bawa ke gugatan perdata nanti melalui JPN kita. Tapi tujuan untuk pemiskinan sudah tepat. Nah itu kira-kira proses penanganan. Nah termasuklah penanganan-penanganan lain yang rembetannya terkait nanti ada perkara-perkara yang kita bisa ungkap besar. Itu selalu kita konsentrasikan dan fokus untuk pengembangan. Balik ke pertanyaan Pak Suding, termasuk perkara Zaro Prikat. Ini menjadi perkara prioritas kita yang di dalamnya memang sedang kita dalami nih Pak Suding. Sedang kita dalami. Tapi fakta yang ada ketika kita masuk, kita ketemu duit 1T, ya, dan SOP kita juga jelas. Ketika anak-anak masuk, itu bagaimana menjaga supaya 1 lembar nggak hilang atau 1 ikat. Itu selalu kita wajibkan dia bawa keluarganya, bawa ketua RT, dan tidak boleh menghitung kecuali orang bank. Sehingga clear and clean ketika barang tersebut bisa dibawa. Ini kira-kira mekanisme berdalam yang saya buka sekarang di Komisi 3. Kira-kira seperti itu sehingga kita bisa jamin bahwa jaksa kita terjaga ketika membawa itu. Fakta yang kedua ketika kita temukan uang ini rentang waktunya panjang pengakuan Zaro Prikat. Sehingga yang menjadi tantangan kita adalah membuktikan sebanyak ini dari siapa saja. Dari siapa saja, kemudian ke siapa yang akan digunakan suap, atau apakah uang ini titipan hakim atau penegak hukum lain. Nah ini masih sedang proses. Apa bukti prosesnya? Zaro Prikat sekarang sedang kita kejar TPPU. Kita berharap dia mau bercerita banyak Pak Sudi. Termasuk di persidangan. Ada pertanyaan publik kenapa tidak dicantumkan? Kita nggak berani juga mencantumkan apabila jaksa tidak bisa membuktikan penuh tentang Gulaku umpamanya atau tentang siapa gitu. Nah proses tetap berjalan, TPPU ini pun sampai sekarang ini ada 8 aset rumah mewah, ada 7 bidang tanah, hampir seluruh aset yang terindikasi selama beliau menjabat tersita dengan jaksa di perkara TPPU. Ini salah satu pintu yang kita harapkan Zaro Prikat pikirannya menjadi terang Mas Sudi. Dia bisa ingat lagi. Nah kira-kira itu yang kita sedang lakukan. Nah pertanyaannya apakah Gulaku ini tidak diperiksa? Diperiksa Mas Sudi. Sudah 2 kali panggilan, kita sedang dalami. Apakah dia tersangka atau tidak? Mungkin secara tertutup pada akhirnya kita pun tidak keberatan dibuka. Karena kita berkepentingan juga untuk berantas ini. Karena perintah Jaksa Agung jelas. Kalau bebas, gini Pak Jampitsus, kalau memang ada perkara yang dianggap penting sekali dalam hal proses penyidikan mau dibuka terang-terangan, kita tertutup. Kan gitu, nanti kita bikin. Tapi kalau memang masih bisa dijelaskan secara umum ya tetap terbuka. Ya silakan. Jadi saya pun tadi bilang ke Dirdik saya batasi karena ini terbuka. Kita juga nggak mau anak-anak kita di lapangan ini kesulitan nih. Tapi pada akhirnya nggak mungkin kita gantung, pasti ada keputusan nih. Tapi tolong beri waktu kami karena semua perkara ini tidak semua sama. Ada yang bisa singkat cepat kita lakukan, kejar CCTV, kejar apa cepat kita bisa buka. Tetapi ketika dia bicara saya dari tahun 2012, kita butuh waktu untuk men-tracing ini. Men-tracing ini dari alat bukti lain, selain dari secari kertas memang kita akui ada tulisannya. Tapi barang bukti ini harus dihidupkan kembali oleh kekuatan alat bukti lain. Sedang kita dalami Pak Sudi. Kami mohon dukungan Komisi 3, mudah-mudahan ada juga masukan ke kita. Sehingga kita juga bisa tertuntun dalam proses uang sebesar ini dan banyak.
Yang jelas perintah kepada kami sudah jelas, bersihkan semuanya. Bersihkan semuanya agar kita harap bagaimana perintah untuk membersihkan BUMN, bersihkan Pertamina, bersihkan Krakatau Steel, ini bisa terlaksana dengan baik sepanjang rekan terdekat kami hakim dapat satu garis. Nah ini kira-kira, kami tidak ada keraguan sedikit pun, kami tidak ada yang ditutupi, cuma ini faktor teknis pembuktian. Teknis pembuktian yang kami pun tidak keberatan. Nanti pada satu waktu apabila Jaksa Agung menyampaikan, oke, tibalah saatnya kasus ini keputusan, diundang tertutup, kita akan buka semua BAP. Kita akan buka upaya kita. Tapi sekali lagi, kami butuh dukungan Komisi 3 untuk dapat menjelaskan ke publik bahwa ini sedang kita dalami. Kami berharap betul dari TPPU yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya termasuk Jaro Prikat ini, membuat ada 1-2 dari keluarga mereka, mudah-mudahan bisa kita tarik keterangannya, bisa kita membuat terang. Kami jamin yang menjadi keinginan Komisi 3, menjadi keinginan kami juga, untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan. Yang kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai satu tim. Jadi percayalah Pak Suding bahwa kita berupaya keras untuk melakukan pembuktian tersebut dan kami senang. Sekali lagi saya garis bawahi, saya senang betul kalau mau dikontrol Komisi 3 secara terbuka. Maksudnya dapat dialog terbuka, apa yang kita dalami, apa yang kita dapat. Karena terus terang kami butuh dukungan Komisi 3. Kami sangat butuh dukungan Komisi 3. Tapi kalau sekarang selain ini bisa dilakukan tertutup, kami belum sampai nih Mas Sudi. Masih untuk keputusan terutama dari Lampung, Bulaku. Belum pada saatnya kita bisa karena ada beberapa anak-anak yang sedang melakukan pendalaman di lapangan terhadap beberapa pihak yang kita curigai. Nah, apakah selama ini Pak Bebri dan kawan-kawan itu ada ancaman sehingga harus dijaga oleh TNI? Yang Bapak satu peleton, satu apa dan sebagainya. Yang menurut saya sebenarnya kalau kalau saling menghargai institusi seharusnya ini kan kewenangan di institusi kepolisian, tidak harus TNI kan begitu. Tapi kan saat ini kan dijaga oleh pihak TNI, institusi kejaksaan. Nah pertanyaan saya memang selama ini Pak Bebri dan kawan-kawan ada kondisi darurat, ada kondisi ancaman yang sangat itu sehingga harus dijaga oleh TNI. Jangan sampai ini kayak soft force kan begitu. Sehingga orang pun ketika berhubungan dengan pihak kejaksaan, apakah melaporkan suatu perkara dan sebagainya itu ada rasa ada keseganan, takut, ini kok dijaga TNI, kayak mau perang kan begitu. Makasih. Mau langsung dijawab atau nanti? Langsung aja, silakan. Biar nanti lebih sedikit, jadi kalau pertanyaan hampir sama ya nanti nggak usah lagi kan gitu ya, silakan. Kalau di kami Pak Suding ya, saya dari pangkat 3A itu Bang selalu di pemberantasan tipikor. Ya, sudah 30 tahun lebih lah. Kalau perlawanan pasti ada, berbagai cara itu pasti ada. Tapi kalau sampai ancaman, mungkin mereka mikir juga lah kalau berhadapan dengan penegak hukum secara terang-terangan. Kalau contoh konkretnya Pak Suding tanya, apa contoh konkret perlawanan itu? Perkara Marcella. Perkara Marcella itu ada salah satu, ada buzzer-nya yang dibayar hampir 1 M ya? Kontennya. Kemudian pelaporan, jampisus, penyerangan ke Jaksa Agung, bisa kita buktikan. Dan full kami tahu jaringan itu. Contoh konkret itu. Tapi kalau kembali ditanya untuk ancaman, nggak ada lah Pak Suding. Sampai sekarang kita bisa berjalan, kita hanya berharap ada dukungan politik, Komisi 3 masih sering komunikasi, dorong terus ya menjadi penyemangat bagi rekan-rekan kita semua. Karena saya dari awal menyampaikan, kalaulah penegak hukum yang berwenang menangani tipikor masih mengarahkan
bidikannya ke perkara-perkara biasa, maka ini nggak akan pernah habis. Tapi kalau dia masuk ke area-area yang memang jaringannya banyak, ya, dan ini sifatnya dia terkendali dengan kebijakan, ini dibongkar, ini ada baiknya. Contoh kayak tekstil kan kita tangkap di Batam, tangkap Jawa Tengah, karena kita lihat sudah sulit sekali industri tekstil ini bersaing. Apalagi kita harapkan waktu COVID UMKM ibu-ibu yang jualan satu kemeja tuh 65.000, 70.000, berat dia. Nah itu maka kita hajar. Tapi harapan kita selalu kita menyampaikan kepada kementerian yang leading sektor, tolong tata kelola diperbaiki, cegat barang masuk untuk menghidupkan. Saya meriksa Sritek dan Dunia Tek, saya paham betul mereka kalah dalam bersaing dengan barang-barang impor. Kalau tidak bayar pajak, biaya masuk nggak dibayar, kalah. Potensi pembeli kita 280 juta. Nah kira-kira seperti itu yang kita lakukan tindakan-tindakan. Kembali ke pertanyaan awal, kalau hubungan kejaksaan dengan Polri, ini dari tingkat jaksa pertama pasti terbiasa dekat Pak Sudi. Dia bertugas kayak saya umpamanya di Sungai Penuh daerah kecil, ya pasti ngumpul, Pak, makannya sama. Dengan Kasat Intel dekat hubungannya. Dekat hubungannya tidak ada masalah. Saya di Satgas PKH juga selalu berbarengan dengan Pak Kabar Eskrim. Kebetulan ada Pak Kasum dan Pak Kabar Eskrim sebagai wakil saya di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau kembali tanya kenapa ini TNI, ini memang ketika ada Jampitmil, ini kebanyakan memang nuansa pengamanan itu yang jaksa tidak begitu paham, banyak diserahkan memang dengan Jampitmil Pak Sudi. Sehingga Pak Jampitmil ini yang mengorganisir bagaimana sistem, bagaimana cara yang kita juga jaksa mungkin ilmunya juga tidak terdidik seperti itu. Nah kemudian ada beberapa saya bawa juga surat permintaan dari Jampitmil ke teman-teman TNI untuk pengamanan. Mungkin lebih tepat kebijakan ini mungkin di Biro Umum atau di bidang pembinaan dengan Jampitmil. Tapi kalau di Pisus clear, kita nggak ada masalah dalam proses penanganan juga kita minta bantuan polisi, malah di Kejari-Kejari juga tetap prosesnya juga minta bantuan polisi. Nah apakah ini berpengaruh setelah Jampitmil di dalam, saya kurang tahu teknis, cara strategi pengamanan pimpinan itu kurang paham saya. Jadi mungkin sebaiknya nanti di Pak Jampitmil tuh Pak Sudi. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto.